Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiyah Khadijatul Majdiyah, NIM 230119191300247 dari kelompok 7B, ingin menjelaskan mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Dalam ilmu pemuliaan ternak, terdapat beberapa parameter genetik yang digunakan, diantaranya yaitu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Heritabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bagian dari keragaman total dari suatu sifat yang diakibatkan oleh pengaruh genetik. Sedangkan korelasi genetik adalah parameter yang berkaitan dengan hubungan antara suatu sifat dengan sifat lain secara genetik. Kemudian repeatabilitas adalah parameter yang digunakan untuk mengukur ternak dari produksi pertama dan produksi selanjutnya. Tujuan dari praktikum ilmu pemuliaan ternak yaitu untuk memahami parameter genetik berupa heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Kemudian untuk mengetahui kegunaan dari parameter genetik tersebut, mengetahui perhitungan dari parameter genetik tersebut, dan mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi nilai dari parameter genetik tersebut. Sedangkan manfaat yang dapat kita peroleh yaitu kita dapat memahami parameter berupa korelasi genetik, heritabilitas, dan repeatabilitas. Kemudian kita dapat mengetahui kegunaan parameter tersebut. Kemudian kita juga dapat mengetahui perhitungan dari parameter genetik tersebut, dan kita dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi nilai dari parameter genetik tersebut. Berikut merupakan soal atau data bobot lahir dan bobot sapi yang akan kita gunakan sebagai data yang akan kita cari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitasnya. Perhitungan pertama yaitu heritabilitas bobot lahir 1. Berikut merupakan rekapitulasi data heritabilitas bobot lahir 1. Untuk menghitung heritabilitas, pertama kita harus mencari faktor koreksi. Rumus dari faktor koreksi atau FK adalah Y titik-titik dikuadratkan dibagi N. Kemudian, kita menghitung jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus sigma I YI titik kuadrat dibagi NI dikurangi FK. Selanjutnya, kita menghitung jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dengan rumus sigma Y kuadrat IK dikurangi sigma YI titik kuadrat per NI. Berikutnya adalah menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S-1. Kemudian kita menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N titik dikurangi S. Selanjutnya adalah menghitung kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan rumus JKS dibagi DBS. Lalu kita menghitung kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan rumus JKW dibagi DBW. Kemudian kita menentukan nilai kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam W, di mana nilai ragam W sama dengan nilai KTW. Berikutnya, kita menghitung nilai kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam S dengan rumus KTS dikurangi KTW dibagi K. Dari rumus tersebut, maka didapatkan tabel sidik ragam dengan nilai sebagai berikut, yaitu derajat bebas FK sama dengan 1, kemudian DBS sama dengan 3, DBW sama dengan 16, FK sama dengan 16080,1205, JKS sama dengan 0,7815, JKW sama dengan 1,808, KTS sama dengan 0,2605, kemudian KTW sama dengan 0,113, KTHS sama dengan 0,0295, dan KTHW sama dengan 0,113. Kemudian, kita dapat menghitung nilai heritabilitas dengan rumus 4 dikali ragam S dibagi ragam S ditambah ragam W.
Berdasarkan tabel di atas, maka didapatkan nilai heritabilitas sebesar 0,828. Hasil tersebut memiliki arti bahwa kemampuan ternak untuk menurunkan sifat bobot lahir 1 adalah sebesar 82,8%. Rentang nilai heritabilitas adalah 0 sampai 1 dengan klasifikasi 0 hingga 0,1 merupakan heritabilitas rendah, kemudian 0,1 sampai 0,3 sama dengan sedang, dan lebih dari 0,3 termasuk tinggi. Berdasarkan rentang nilai, maka heritabilitas bobot lahir termasuk dalam kategori tinggi. Nilai heritabilitas bobot lahir yang tinggi diakibatkan pengaruh dari genetik aditif, sedangkan nilai heritabilitas bobot lahir yang rendah dapat dipengaruhi oleh faktor genetik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai heritabilitas bobot sapi 1. Berikut merupakan rekapitulasi data heritabilitas bobot sapi 1. Langkah selanjutnya adalah menghitung FK, JKS, JKW, DBS, DBW, KTS, KTW, ragam W dan ragam S dengan rumus yang sama seperti saat menghitung heritabilitas bobot lahir 1. Dari rumus tersebut, maka didapatkan tabel sidik ragam dengan nilai sebagai berikut, yaitu DBFK sama dengan 1, DBS sama dengan 3, DBW sama dengan 16, FK sama dengan 236.531,25, JKS sama dengan 0,634, JKW sama dengan 1,676, KTS sama dengan 0,2113, KTW sama dengan 0,10475, KTHS sama dengan 0,02131, dan KTHW sama dengan 0,10475. Kemudian, barulah kita dapat menghitung nilai heritabilitas dengan rumus 4 kali ragam S dibagi ragam S ditambah ragam W. Berdasarkan tabel di atas, maka didapatkan nilai heritabilitas sebesar 0,676. Hasil tersebut memiliki arti bahwa kemampuan ternak untuk menurunkan sifat bobot sapi 1 adalah sebesar 67,6%. Berdasarkan rentang nilai, maka heritabilitas bobot sapi termasuk dalam kategori tinggi. Nilai heritabilitas bobot sapi yang tinggi diakibatkan pengaruh dari genetik aditif, sedangkan nilai heritabilitas bobot sapi yang rendah dapat dipengaruhi oleh faktor genetik. Berikut merupakan rekapitulasi data korelasi genetik antara bobot lahir 1 dan bobot sapi 1. Untuk mendapatkan nilai korelasi genetik, pertama kita harus mencari faktor koreksi atau FK menggunakan rumus X dikali Y dibagi N . Kemudian kita mencari jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS dengan rumus sigma XI dikali YI dibagi NI dikurangi FK. Lalu kita menghitung jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW dengan rumus sigma XIK YIK dikurangi sigma XI-YI per NI. Kemudian, derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S-1. Selanjutnya, derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N dikurangi S. Kemudian, hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS dengan rumus JHKS dibagi DBS. Selanjutnya, kita menghitung hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW dengan rumus JHKW dibagi DBW. Langkah selanjutnya adalah menentukan hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau COV-W, di mana nilai COV-W sama dengan nilai HKRW. Kemudian kita menentukan nilai hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau COV-S
dengan rumus HKRS min HKRW dibagi K. Dari rumus tersebut, maka didapatkan tabel sidik ragam dengan nilai sebagai berikut, yaitu DBFK sama dengan 1, DBS sama dengan 3, DBW sama dengan 16, FK sama dengan 61672,125, JHKS sama dengan 0,365, JHKW sama dengan 1,55, HKRS sama dengan 0,12167, HKRW sama dengan 0,096875, HKRHS sama dengan 0,004959, dan HKRHW sama dengan 0,096875. Kemudian kita dapat menghitung nilai korelasi genetik menggunakan rumus RG sama dengan 4 COV S dibagi akar 4 ragam SX dikali 4 ragam SY. Berdasarkan perhitungan, maka akan didapatkan nilai korelasi genetik sebesar 0,1978. Hal ini menandakan terdapat hubungan antara bobot lahir dengan bobot sapi ternak sebesar 19,78% karena bobot sapi dipengaruhi oleh bobot lahir dan berkorelasi positif. Rentang korelasi genetik yaitu +1 sampai -1. Nilai korelasi genetik yang mendekati 1 berarti menunjukkan bahwa nilai korelasi memiliki hubungan antar sifat satu dengan sifat yang lainnya. Sedangkan nilai korelasi mendekati -1 berarti menunjukkan bahwa tidak ada hubungan di antara kedua sifat. Selanjutnya, kita akan menghitung repeatabilitas antar kelas pada bobot lahir sapi. Berikut merupakan rekapitulasi data repeatabilitas antar kelas pada bobot lahir sapi. Nilai repeatabilitas dalam kelas dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut. Berdasarkan rekapitulasi data, maka didapatkan nilai repeatabilitas antar kelas pada bobot lahir sapi sebesar 0,338. Hal ini menandakan kemampuan ternak untuk memproduksi anakan dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir selanjutnya, yaitu sebesar 33,8%. Sedangkan 66,2%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Repeatabilitas memiliki rentang antara 0 hingga 1, di mana nilai repeatabilitas mendekati 0 menunjukkan bahwa suatu sifat menunjukkan hardly repeatable atau sulit terulang, dan nilai repeatabilitas mendekati 1 menunjukkan ternak memiliki repeatabilitas yang tinggi, artinya kemampuan mengulang produksi sama dengan produksi yang pertama sangat tinggi. Terakhir, kita akan membahas mengenai repeatabilitas dalam kelas pada bobot sapi-sapi. Berikut merupakan rekapitulasi data repeatabilitas dalam kelas pada bobot sapi-sapi. Untuk mendapatkan nilai repeatabilitas dalam kelas pada bobot sapi, kita harus mencari faktor koreksi atau FK dengan rumus Y titik-titik dikuadratkan dibagi M titik. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari jumlah kuadrat antar individu atau JKB dengan rumus sigma YI titik kuadrat dibagi MI dikurangi FK. Kemudian menghitung jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW dengan rumus sigma YIJ kuadrat dikurangi sigma YI titik kuadrat per MI. Langkah selanjutnya adalah menghitung derajat bebas antar individu atau DBB dengan rumus N-1. Kemudian menghitung derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW dengan rumus N kurung buka MI dikurangi 1 kurung tutup. Setelah itu kita harus menghitung kuadrat tengah antar individu atau KTB dengan rumus JKB dibagi DBB. Langkah selanjutnya adalah menghitung kuadrat tengah pengukuran
dalam individu atau KTW dengan rumus CKW dibagi DBW. Kemudian, kita harus menghitung kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau ragam W dengan nilai ragam W sama dengan nilai KTW. Setelah itu, kita menghitung kuadrat tengah harapan antar individu atau ragam B dengan rumus KTW dikurangi KTW dibagi K. Dari rumus tersebut, didapatkan hasil perhitungan yang dimasukkan ke dalam tabel sidik ragam sebagai berikut. Nilai DBFK sama dengan 1, DBB sama dengan 7, DBW sama dengan 16, FK sama dengan 28264,215, CKB sama dengan 5,2516, CKW sama dengan 7,2733, KTB sama dengan 0,7502, KTW sama dengan 0,4546, KTHB sama dengan 0,03695, dan KTHW sama dengan 0,4546. Dari tabel sidik ragam tersebut, maka kita dapat mencari nilai repeatabilitas dalam kelas dengan rumus R sama dengan ragam B dibagi ragam B ditambah ragam W. Dan didapat nilai repeatabilitas bobot sapih sebesar 0,0751 atau 7,51%, yang menandakan kemampuan ternak untuk menghasilkan anakan dengan bobot sapih yang hampir sama dengan bobot sapih selanjutnya sebesar 7,51%, sedangkan 92,49%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nilai tersebut mendekati 0, yang memiliki arti bahwa sifat bobot sapih tersebut akan sulit terulang. Kesimpulan, heritabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur keragaman total fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik aditif. Pada praktikum, didapatkan nilai heritabilitas bobot lahir 1 sebesar 0,828 atau 82,8%, yang berarti kemampuan ternak untuk menurunkan sifat bobot lahir 1 adalah sebesar 82,8%. Sementara untuk nilai heritabilitas bobot sapi 1 didapatkan hasil sebesar 0,676 atau 67,6%, yang berarti ternak memiliki kemampuan untuk menurunkan sifat bobot sapi sebesar 67,6%. Korelasi genetik merupakan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi yang didapatkan yaitu sebesar 0,1978 atau 19,78%. Hal ini menandakan terdapat hubungan antara bobot lahir dengan bobot sapi ternak sebesar 19,78% karena bobot sapi dipengaruhi oleh bobot lahir dan berkorelasi positif. Repeatabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur performance ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Pada praktikum didapatkan nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir sebesar 0,338 atau 33,8%, yang artinya kemampuan ternak untuk memproduksi anakan dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir selanjutnya adalah sebesar 33,8%, sedangkan 66,2%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi yang didapatkan yaitu 0,0751 atau 7,51%, yang menandakan kemampuan ternak untuk menghasilkan anakan dengan bobot sapi yang hampir sama dengan bobot sapi selanjutnya yaitu sebesar 7,51%, sedangkan 92,40%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sekian pemaparan saya mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.